Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pembuatan mikroprosesor. Sebelum presentasi, perkenalkan nama saya Dina Tresnadi dengan NIM 1933001, Prodi Teknik Informatika kelas A. Video ini untuk pembuatan tugas mata kuliah mikroprosesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milian Satriana Trisandi, NIM 1933001. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarul Habibi dengan NIM 193300065. Perkenalkan, nama saya Putra Sunario dengan NIM 193300077. Baik, sebelum kami mulai presentasi mengenai proses pembuatan mikroprosesor, berikut adalah susunan anggota kelompok kami seperti yang tadi telah diperkenalkan oleh masing-masing anggota kelompok. Baik, saya lanjut. Di zaman yang semakin maju ini, teknologi berkembang pesat. Smartphone, komputer, smart TV, robot, dan berbagai alat elektronik terbaru lainnya merupakan bukti dari sebuah kemajuan zaman. Semakin berkembangnya teknologi ini tentunya mempermudah berbagai sektor kehidupan manusia. Semua perkembangan ini tidak lepas dari peran besar yang diambil oleh mikroprosesor. Hampir di setiap inovasi teknologi terbarukan yang ada, terdapat peran besar mikroprosesor sebagai inti dari perkembangan tersebut. Lalu sebenarnya apa sih itu mikroprosesor? Mikroprosesor adalah sebuah chip IC Integrated Circuit yang di dalamnya terkandung rangkaian ALU, yaitu Arithmetic Logic Unit, rangkaian CU Control Unit, dan kumpulan register-register. Mikroprosesor disebut juga dengan CPU atau Central Processing Unit yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Setelah mengetahui apa itu mikroprosesor dan seberapa pentingnya mikroprosesor pada saat ini, sebenarnya bagaimana sih mikroprosesor itu terus diproduksi ataupun dibuat? Nah, pertama di sini adalah pasir. Mengapa pasir? Nah, pasir sendiri adalah bahan inti yang digunakan, atau lebih tepatnya adalah silikon, yang terutama yang terdapat pada quartz, mempunyai persentase silikon yang tinggi di dalam bentuk silikon dioksida atau kimianya adalah SiO2. Dan pasir merupakan bahan pokok untuk memproduksi semikonduktor. Silikon sendiri merupakan unsur kimia yang paling melimpah di bumi, kedua yaitu setelah oksigen. Lalu ada melted silicon atau lelehan silikon. Silikon dimurnikan dalam beberapa langkah untuk akhirnya mencapai kualitas manufaktur semikonduktor yang disebut electronic grade silicon. Electronic grade silicon hanya boleh memiliki satu atom asing pada setiap 1 miliar atom silikon. Dalam gambar ini dapat Anda bisa melihat bagaimana satu kristal besar adalah tubuh dari silikon dimurnikan meleleh. Monokristal yang dihasilkan disebut ingot. Ini adalah lelehan silikonnya, dapat kita lihat di sini. Nah, lalu ada monokristal silikon ingot. Ingot yang tadi telah dilelehkan dan menghasilkan electronic grade silikon. Satu ingot berbobot sekitar 100 kg sampai dengan 200 kg dan memiliki kemurnian silikon dari 99,999%. Nah, ingot slicing. Setelah itu, ingot memasuki tahap pengirisan. Ingot diiris tipis hingga menghasilkan silikon disk yang disebut dengan wafers. Beberapa ingot dapat berdiri hingga 5 kaki. Ingot juga memiliki ukuran diameter yang berbeda tergantung seberapa besar ukuran wafers yang diperlukan. CPU zaman sekarang biasanya merupakan wafers dengan ukuran 300 mm. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang bagaimana pembuatan mikroprosesor. Wafers. Setelah diiris, wafer dipoles hingga benar-benar mulus sempurna. Permukaannya menjadi seperti cermin yang sangat-sangat halus. Seperti ini, jadi menjadi kayak halus banget. Lalu ada applying photoresist atau menerapkan resist foto. Benda cairan biru yang di sini, yang dituangkan ke wafer sementara berputar adalah akhir fotoresist yang sama seperti yang diketahui dari fotografi film. Wafer
yang berputar selama langkah ini untuk memungkinkan wafer yang sangat tipis dan bahkan aplikasi foto ini menolak lapisan. Lalu ada exposure. Di dalam fase ini, fotoresist disinari cahaya ultraviolet. Reaksi kimia yang terjadi dalam proses ini mirip dengan film kamera yang terjadi pada saat kita menekan shutter. Fotoresist finish terkena sinar ultraviolet. Reaksi kimia yang dipicu oleh proses langkah sama dengan apa yang terjadi pada material film kamera saat Anda menekan tombol shutter. Fotoresist finish yang terkena sinar UV akan menjadi larut. Hubungan dilakukan dengan menggunakan topeng yang bertindak seperti stensil dalam tahapan proses. Bila digunakan dengan sinar UV, topeng menciptakan berbagai pola sirkuit pada setiap lapisan mikroprosesor. Lensa tengah mengurangi gambar topeng itu. Jadi apa yang dicetak pada wafer yang biasanya 4 kali lebih kecil daripada linear topeng. Lalu ada exposure. Daerah paling kuat atau tahan di wafer menjadi fleksibel dan rapuh akibat efek dari sinar ultraviolet sendiri. Pencahayaan menjadi berhasil dengan menggunakan pelindung yang berfungsi seperti stensil. Saat disinari sinar ultraviolet, lapisan pelindung membuat pola sirkuit di dalam pembuatan prosesor yang sangat penting dan utama untuk mengulangi proses ini berulang-ulang hingga lapisan-lapisannya berada di atas lapisan bawahnya. Begitu seterusnya. Lalu ada washing out of the photoresist atau cuci resist foto. Fotoresist lengket setelah selesai dilarutkan dengan pelarut ini, menunjukkan pola fotoresist dibuat oleh topeng ya macam ini. Terus ada etching. Fotoresist melindungi materi yang tidak boleh tergores. Bahan tersebut akan diukir menjadi bahan kimia. Meskipun bidangnya hancur, lapisan fotoresist masih melindungi materi wafer sehingga tidak akan tersketsa. Bagaimana yang tidak akan terlindungi akan disketsa dengan bahan kimia. Lalu ada removing photoresist atau menghapus resist foto. Setelah tersketsa, lapisan fotoresist diangkat dan bentuk yang diinginkan menjadi tampak macam ini. Applying photoresist atau menerapkan resist foto. Fotoresist kembali digunakan dan disinari dengan sinar ultraviolet. Fotoresist yang tersinari kemudian dicuci dahulu sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Proses pencucian ini dinamakan non-doping. Proses di mana partikel ion ditabrakan ke wafer sehingga sifat kimia silikon dirubah agar CPU dapat mengkontrol arus listrik. Ion implantation atau implantasi ion. Melalui proses yang dinamakan ion implantation atau bagian dari proses ion doping, daerah silikon pada wafers ditembak oleh ion. Ion ditanamkan di silikon supaya merubah daya antar silikon dengan listrik. Ion didorong ke permukaan wafer dengan kecepatan tinggi. Medan listrik mengajukan ion dengan kecepatan lebih dari 300.000 km per jam atau sekitar 185.000 mph. Removing photoresist atau menghapus resist foto. Setelah implantasi ion, fotoresist akan dihapus dan bahan yang seharusnya diolah atau hijau memiliki atom asing ditanamkan sekarang. 3D transistor atau transistor siap. Transistor ini sudah hampir selesai. 3 lubang telah tersketsa di lapisan isolasi atau warna ungu kemerahan yang berada di atas transistor. 3 lubang ini akan diisi dengan tembaga yang berfungsi untuk menghubungkan transistor ini dengan transistor lain. Electroplating. Wafers memasuki tahap Cooper Sulfate solution pada tingkat ini. Ion tembaga disimpan ke dalam transistor
melalui proses yang dinamakan electroplating. Ion tembaga berjalan dari terminal positif atau anode menuju terminal negatif atau katode. After electroplating, ion tembaga telah menjadi lapisan tipis di permukaan wafer, seperti pada gambar. Polishing. Material yang kelebihan dihaluskan, meninggalkan lapisan tembaga yang sangat tipis. Metal layer atau lapisan logam. Banyak lapisan logam dibuat untuk saling menghubungkan bermacam-macam transistor. Bagaimana rangkaian hubungan ini disambungkan? Itu ditentukan oleh teknik arsitektur dan desain tim yang mengembangkan kemampuan masing-masing prosesor, di mana chip komputer terlihat sangat datar. Sebenarnya memiliki lebih dari 20 lapisan untuk membuat sirkuit yang kompleks. Jika kamu melihat dengan kaca pembesar, kamu akan melihat jaringan bentuk sirkuit yang rumit dan transistor yang terlihat futuristik atau multi-layered high-Y system. Wafer sort test atau pengujian wafer. Sepersekian wafer siap sedang dites fungsionalitas pertama. Dalam pola tahap uji, dimasukkan ke dalam setiap chip tunggal, dan tanggapan dari chip dibantu oleh dibandingkan dengan jawaban atau tanggapan yang benar. Wafer switching. Wafer yang dipotong-potong atau disebut dish. Discarding faulty dish atau membuang dish yang rusak. Dish yang merespon dengan benar untuk pola tes akan diajukan untuk langkah berikutnya, kemasan. Individual die. Ini adalah gambar satu die yang tadinya dipotong pada proses sebelumnya. Lihat di sini, seperti ini gambarnya. Lalu ada patch caging. Substrat dengan disk dan heat spreader tersebut disatukan untuk membentuk sebuah prosesor selesai. Substrat hijau membangunan termoka listrik dan mekanik untuk prosesor untuk berinteraksi dengan seluruh sistem PC. Heat spreader perak adalah antarmuka thermal di mana solusi pendinginan akan disimpan. Ini akan tetap dingin meskipun prosesor sedang beroperasi. Lalu adalah prosesor yang sudah jadi. Seperti ini bentuknya. Mikroprosesor adalah produk yang diproduksi paling kompleks di bumi. Setelah itu ada kelas testing, yaitu pengujian. Ini adalah pengujian terakhir. Prosesor akan diuji untuk karakteristik utama mereka, yaitu antara karakteristik yang diuji dan frekuensi disipasi daya maksimum. Berikut adalah rangkaian tahapan dari pembuatan sebuah mikroprosesor. Begitu rumit dan harus dilakukan secara teliti dan sangat hati-hati. Mungkin beberapa tahun ke depan dalam pengembangannya, proses pembuatan prosesor akan berbeda, dengan bahan inti silikon yang mulai digantikan dengan bahan yang lain. Mengikuti perkembangan zaman, banyak manufaktur prosesor bersaing dalam menciptakan prosesor yang terbaik. Dari segi performa, konsumsi daya, dan fabrikasi nanometer yang digunakan menjadi ajang perlombaan yang terus dilombakan demi menciptakan prosesor yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atas materi ataupun tutur kata. Sekian, terima kasih.